Perkenalkan, nama saya Meli Octavia dengan NIM DBB 118011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 4 dengan tema merancang pusat perdagangan barang elektronik di Kota Palangkaraya. Bangunan ini diharapkan dapat menjadi pusat perdagangan barang elektronik yang dimana menjadi tempat pemenuhan kebutuhan akan barang elektronik tidak hanya terbatas pada kebutuhan kelengkapan rumah tangga saja, tetapi sudah mencakup kebutuhan yang semakin kompleks dan menuntut peralatan yang semakin canggih. Jadi, existing site atau tautan lingkungan bangunan ini terletak di sebelah utara Jalan Yosudarso atau lebih tepatnya menghadap ke Jalan Yosudarso. Pada bagian timur terdapat permukiman warga, area sebelah selatan terdapat di Jalan Patimura, dan bagian barat terdapat di Jalan Pangeran Samudra, dan juga terdapat area perumahan dan beberapa kos. Kemudian didapatkan hasil analisa seperti yang tertera di gambar. Ini hasil dari analisa sirkulasi, hasil dari analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa kebisingan, analisa view, dan yang terakhir ada analisa vegetasi. Kemudian dari hasil analisa tersebut didapatlah zoning makro dan zoning mikro. Untuk zoning makro ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area publik, area private, dan area service. Lalu pada zoning mikro, ini didapatkan perletakan jalur masuk ke area gedung, jalur keluar gedung, dan area parkir serta perletakan bangunan. Lalu kita masuk ke sketsa ide bentuk. Untuk konsep bentuk didapatkan dari beberapa sintesa dalam analisa site. Lalu dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 area. Yang pertama ada area service, publik, dan private. Lalu pada bagian depan ini dibuat terbuka, sengaja yang dibuat terbuka untuk menangkap dan mengarahkan sirkulasi angin ke dalam bangunan. Lalu dibuatnya sun shading untuk mengatasi masalah dalam analisa matahari dan sebagai elemen yang menarik di fasad bangunan. Lalu kita masuk ke transformasi bentuk. Bentuk awal bangunan ini menyesuaikan seperti site dan dibuat 3 dimensi untuk mendapatkan bentuknya. Kemudian terdapat pengurangan bentuk pada bagian atas yang bertujuan untuk mendapatkan orientasi berbeda untuk mendapatkan view langsung ke site. Kemudian terdapatlah bentuk yang diinginkan. Kemudian pengurangan pada bagian depan yang digunakan sebagai pintu masuk utama dan untuk memberikan sirkulasi udara. Lalu sketsa gubahan massa. Dapat kita lihat di sini, pada bagian ini menggunakan bahan ACP yang disusun dengan bentuk segitiga siku-siku dan digunakan sebagai sun shading. Pada bagian depan ini menggunakan bagian bahan beton yang disusun secara vertikal dan horizontal sebagai elemen yang dapat menjadikan bangunan lebih terlihat minimalis. Lalu pada bagian depan ini menggunakan bahan kayu kelas 1, yaitu kayu ulin sebagai respon dari pendekatan ekologi arsitektur. Untuk bagian atap teras ini menggunakan atap dak tipis. Lalu untuk kaca menggunakan kaca riben sebagai respon terhadap cahaya matahari dan dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Lalu kita masuk ke side plan. Untuk side plan dapat dilihat bahwa akses masuk dan keluar terdapat di Jalan Yosudarso. Pada bagian halaman hanya dikhususkan untuk parkir mobil saja. Untuk sirkulasi dan penempatan vegetasi ini mengikuti bentuk kawasan site. Kemudian ada area masuk dan area keluar basement. Ada juga area parkir khusus kendaraan mobil atau angkutan milik penyewa showroom, yang dimana ini digunakan untuk mengantarkan barang elektronik ke rumah pembeli. Kemudian untuk area basement,
Di sini adalah jalur masuk basement dan ini adalah jalur keluar basement. Untuk area basement ini hanya dikhususkan untuk parkir mobil pengelola dan direktur saja, yaitu diletakkan pada bagian belakang. Dan pada bagian depan ini adalah parkir motor pengunjung. Lalu kita masuk ke lantai dasar, di mana pada lantai dasar ini terdapat lobby, food court, time zone, ATM, resepsionis, gudang, ruang cleaning service, dan musola. Lalu kita masuk ke denah lantai 1 dan 2. Pada lantai 1 dan 2 ini dikhususkan untuk area showroom alat elektronik dan terdapat juga function room, ada pantry untuk karyawan showroom, dan ada juga musola. Pada lantai 3 dan 4 juga lebih dikhususkan untuk area showroom dan juga area function room. Lalu kita masuk ke lantai 5. Ini terdapat ruang meeting yang disewakan untuk umum. Terdapat juga perpustakaan, ruang arsip, restoran, kafe, dan musola. Lalu lantai 6, yaitu lantai terakhir, ini adalah area private yang hanya digunakan atau diakses oleh pengelola gedung atau direktur dan juga oleh tamu VIP atau tamu-tamu khusus. Dan ini adalah denah top floor. Lalu kita masuk ke denah tipikal ruang. Untuk denah tipikal ruang ini saya ambil dari ruang direktur dan area showroom. Ini dapat kita lihat ada tampak depan dan tampak belakang bangunan. Ada tampak samping kiri dan samping kanan. Lalu ada potongan AA bangunan, ada potongan BB bangunan, ada perspektif eksterior, ada juga perspektif interior yaitu bagian showroom. Kemudian ada detail khusus kulit bangunan yang dimana pada bagian depan fasad ini dinding area masuk ke gedung terdapat material kayu ulin yang menandakan bahwa gedung memiliki pendekatan ekologi yang ramah lingkungan dan tidak sepenuhnya menggunakan material kaca. Kemudian untuk kulit bangunan yang terdapat di area depan fasad ini menggunakan material beton yang dirancang dengan tema arsitektur modern dan berfungsi sebagai penghalang sinar matahari langsung. Kemudian pada bagian ini adalah elemen fasad yang terdapat di samping kanan bangunan ini didesain dengan bentuk segitiga siku-siku yang dimana bentuk ini digunakan sebagai penghias bangunan agar terlihat lebih menarik dan dikombinasikan dengan warna cerah. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung kaca dan sun shading agar cahaya matahari tidak terpapar langsung ke bangunan. Ini dapat kita lihat ada isometri bangunan. Untuk detail khusus sistem struktur, di sini saya ambil dari denah tangga darurat atau detail tangga darurat. Di sini juga ada sistem transportasi vertikal, sistem jaringan listrik, ada juga sistem pemipaan, kemudian sistem pengkondisian udara atau AC, kemudian ada sistem pemadam kebakaran aktif, ada sistem pemadam kebakaran pasif, kemudian ada juga sistem telekomunikasi, ada sistem CCTV dan security, kemudian jaringan sound system, dan yang terakhir ada sistem pembuangan sampah.